Allah itu tahu. Allah itu tahu. Jadi nggak ada yang bisa kita sembunyikan, nggak ada yang bisa kita umpetin, nggak ada yang bisa kita muslihatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mengadukan daripada dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bermunajat, atau yang namanya berwajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyirun bi kulli syai'in ru'yatan syamilatan tastawibu kulli mudrikat. Bahkan penglihatan ini adalah penglihatan yang paling sempurna, yang bahkan tahu daripada setiap gerakan yang ada di dunia ini atau di alam semesta ini, semua gerakannya. Kita hidup ini punya yang namanya mata, ya, kita punya mata. Mata kita kalau misalkan kita hitung satu harinya itu kedipnya berapa kali? Nggak tahu. Kedipnya berapa kali kalau misalkan kita punya mata? Ratusan. Punya mata kan? Ya, punya mata. Di sini ada yang nggak punya mata? Ada yang nggak punya mata nggak di sini? Nggak. Nggak ada. Iya. Punya mata semuanya. Di sini Ya. semuanya punya mata semuanya. Nah, kalau misalkan mata itu kan punya kebiasaan untuk yang namanya melakukan kedipan, ya. Entah kedipan kena sesuatu atau apa, mata itu pasti yang namanya selalu berkedip. Kita pernah tidak menghitung dalam satu hari berapa kedipan yang kita lakukan? Satu hari kedipan, berapa kedipan yang kita lakukan, ada yang pernah ngitung nggak? Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bahkan saking maha melihatnya, saking sempurnanya basirunnya atau penglihatannya, itu bahkan bisa tahu penglihatan manusianya itu, maksudnya kedipan manusianya itu sampai berjumlah berapa. Oh, ternyata bulan satu harinya kedipannya 200 kali. Oh, bulan satu harinya 150 kali. Itu karena apa? Karena saking sempurnanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala di Quranul Karim, qad sami Allahu qaulal ladzi tajidul laka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u taharrukum innallahu sami'un basir. Jadi kita kan biasanya sering melihat ya, mendengar ya, dari kalau misalkan yang sering baca Al-Qur'an lah ya, itu kalimatnya apa? Wallahu sami'un basir, wallahu sami'un basir. Biasanya itu kepada ayat-ayat yang memang sifatnya itu perlu yang namanya dicerna lagi. Oh, ternyata ayat ini mengandung apa? Oh, ayat ini ternyata mengandung cerita apa, hikmah apa, segala macam. Terus biasanya diakhiri dengan wallahu sami'un basir. Dan Allah itu maha mengetahui, dan juga Allah itu maha melihat dan juga maha mengetahui atau maha mendengar. Jadi sifat ini adalah sifat yang memang menjelaskan harus kita itu berjaga, harus kita itu berhati-hati untuk yang namanya melakukan apapun yang biasa kita lakukan. Kalau misalkan kita mau maksiat, maka kita ingat bahwasanya Allah itu sami'un basir. Kalau kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, kita selalu ingat bahwasanya Allah itu sami'un basir. Kalau misalkan kita melakukan apapun segala macamnya, itu harus selalu ingat bahwasanya Allah itu maha melihat juga maha mendengar. Jadi mau ibu itu nggak punya mulut, mau ibu itu nggak punya lidah, nggak bisa ngomong, atau katakan misalkan kayak ganggu apa segala macamnya, terus berdoa karena Allah itu sami'un basir, maka pasti doanya itu akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan daripada yang namanya doa. Kalau misalkan Allah cuma bisa mendengar dari mulut yang sempurna, maka kasihan orang-orang yang gagu, orang-orang yang nggak bisa ngomong, orang-orang yang bisu, orang-orang yang mulutnya itu mungkin ada kekurangan segala macamnya. Berarti menjadikan Tuhan itu tidak adil. Kenapa? Karena cuma mau mendengarkan perkataan orang-orang yang bisa ngomong. Tapi Tuhan maha sempurna. Bahkan ibu-ibu belum ngomong sekalipun, belum berdoa sekalipun, itu Allah sudah mengetahui. Apalagi orang-orang yang nggak bisa ngomong. Gitu. Saking apa? Saking sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya